Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi ya untuk pada pelajaran ekonomi. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ini Ibu minta Mas Angling untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Angling. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Angling. Seperti biasa ya, jangan lupa isi chat kehadiran di sini di Zoom meeting. Bagi yang belum, coba Ibu chat. Oke, sudah banyak yang ngisi tuh. Bagi yang belum, jangan lupa chat untuk mengisi absensi kalian agar otak kita lebih tenang, lebih refresh gitu dalam menerima pelajaran. Seperti biasa, kita lantunkan sholat asli terlebih dahulu ya. Ayo kita mulai. Allahumma sholli Sayyidina Wa asyghil zalimin bidalimin Hei, Ibu rasa cukup satu kali saja ya. Merasa lebih tenang? Alhamdulillah. Dan sebelumnya untuk melihat kemampuan kalian dalam materi ini, silahkan kalian kerjakan pretest di akun Rumah Belajar. Nah, di sana ada batas waktu pengerjaannya itu selama 10 menit. Silahkan. Oke, sudah selesai semua mengerjakan pretestnya? Sudah. Sudah apa sulit? Udah sulit. Sudah mulai sulit. Oke, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan soal pretest tadi dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, harapkan kalian nanti bisa mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menyajikan hasil diskusi tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar. Nah, serta di sini kalian dituntut untuk memiliki sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Nah, intinya pada pembelajaran kali ini nanti ada kegiatan diskusi, tapi diskusinya tidak dilakukan di Zoom ini. Diskusinya kita lakukan melalui grup WA. Nah, tadi Ibu juga sudah membuat grup WA selain grup kelas. Oke. Ibu ingin tahu apakah kalian itu masih mengingat materi pembelajaran sebelumnya? Ibu ingin bertanya. Yuk, siapa yang masih mengingat materi sebelumnya? Kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Permintaan, Bu. Penawaran. Terus penawaran. Ada lagi? Elastisitas. Apalagi keseimbangan harga. Oke, baik sekali. Berarti di antara kalian masih ada yang belajar ya. Saya harap yang lain tetap semangat belajar. Siapa yang pernah ke pasar? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada apa saja? Yang kalian lihat di pasar itu? Ada penjual, ada pembeli. Tawar-menawar. Ada apa lagi? Ada barang. Ada barang. Oke, Mas Angling rajin sekali ya. Ada negosiasi, Bu. Ada negosiasi. Tawar-menawar. Siapa itu yang negosiasi? Tawar-menawar. Negosiasi tawar-menawar, Bu. Mas Angling sering melakukan pembelian sendiri ya? Oh, sering. Oh, rajin. Bagus. Yang lain rajin juga bantu orang tua. Jika kalian sudah pernah ke pasar, kalian sudah tahu di pasar itu apa saja. Hari ini kita akan membahas tentang peran pasar dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran sesuai yang Ibu sampaikan di awal, kalian harus bisa mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan tentang pengertian pasar, peran pasar, dan macam-macam pasar, serta mampu menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi serta memiliki pekerjaan
kerjasama dan tanggung jawab yang sama. Nah, adapun indikator pembelajaran pada hari ini, pertama, mendeskripsikan pengertian pasar. Yang kedua, mengidentifikasi peran pasar. Yang ketiga, mengklasifikasikan macam-macam pasar. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian, peran, dan macam-macam bentuk pasar dalam perekonomian. Jadi ada 4 poin itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep materi yang akan kita pelajari. Pada materi peran pasar dalam perekonomian ada 3 poin. Itu ada pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar. Peran pasar ada 3, peran pasar itu bagi produsen, bagi konsumen, bagi pemerintah. Sedangkan macam-macam pasar sendiri itu banyak ya, berdasarkan pelayanannya, fisiknya, waktunya, jangkauannya, jenis barang, struktur, dan juga jumlah penjual. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada selanjutnya. Silahkan kalian amati dari gambar yang ada ini. Silahkan buat pengertian pasar. Itu ada apa saja? Nah, seperti yang kalian sampaikan tadi, pasar ada penjual itu, ada pembeli, ada barang. Nah, dari apa yang kalian lihat, silahkan nanti dibuat pengertian pasar. Selanjutnya, peranan pasar dalam perekonomian. Nah, dari beberapa gambar yang ada ini, apa saja sih peran pasar? Silahkan cari peran pasar bagi produsen, peran pasar bagi konsumen, dan juga peran pasar bagi pemerintah. Nah, coba kalian dari berbagai gambar tadi, macam-macam pasar, nanti tugas kelompoknya kalian silahkan kalian klasifikasikan beberapa gambar tersebut berdasarkan jenis barangnya, luas jangkauannya, berdasarkan waktu, sifat, cara transaksi, dan strukturnya. Oke? Nah, supaya lebih jelas silahkan dibaca. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan mengakhiri kegiatan Zoom ini. Jangan lupa mendownload modul dan juga LKPD yang ada di akun Rumah Belajar. Untuk LKPD sendiri itu sama dengan LKS, nah, lembar kerja kalian untuk diskusi. Nah, silahkan nanti hasil diskusinya kalian catat di situ dan diupload kembali di akun Rumah Belajar. Oke, Bu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya untuk menghemat kuota lagi. Kan kalian langsung bergabung di grup WA. Ibu rasa sudah selesai ya diskusi kalian ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Nah, Ibu harap ada perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Dipersilakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Mbak Putri, dari kelompok berapa Mbak Putri? Dari kelompok 3. Oh ya, silakan Mbak Putri. Akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya
antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga harga dapat ditetapkan. Menurut bentuk atau strukturnya, pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, baik. Sudah baik itu Mbak Putri hasil diskusinya dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Silahkan. Saya Bu, Ya, silakan. Mas Husni, dari kelompok berapa? kami dari kelompok 4 ingin menambahkan sedikit yang kurang dari kelompok 3. Ya, Yaitu secara umum pasar mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu 1. Sebagai pembentuk harga, yang kedua sebagai sarana promosi, 4 sebagai penyerap tenaga kerja. Terima kasih. ya, terima kasih Mas Husaini. Ya, untuk kelompok 3 nanti bisa ditambahkan ya di catatan hasil diskusinya apa yang disampaikan oleh Mas Husaini ya. Iya, Bu. Ibu rasa sudah cukup presentasinya. Semuanya bagus sekali ya. Ibu rasa sudah bagus hasil presentasinya. Akan nanti direkap ya hasil diskusinya, dibuat rangkumannya dan silahkan diupload di akun Rumah Belajar seperti tugas-tugas biasanya ya. Ya, Bu. Selanjutnya aku akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silakan. Saya Bu. Ya, Saya silakan. Bu. Ya, silakan Mas Angling. Saya akan mencoba menyampaikan hasil pembelajaran untuk hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, kita belajar tentang peran pasar dalam perekonomian dan macam-macam pasar. Sudah. Ya, sudah Mas Angling. Bagus sekali. Sudah, Berarti Bu. Mas Angling menyimak dan juga benar-benar mempelajari apa yang harus dilakukan hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, Sudah ada Bu. Ya, Mas Khairul. saya mewakili dari kelompok 2 ingin menambah, Ya, yaitu silakan. pasar memiliki peran penting bagi produsen, konsumen, dan juga bagi pemerintah. Terima kasih. Baik sekali Mas Khairul, Mas Angling. Ya, pembelajaran hari ini kita itu sudah belajar tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, baik itu bagi produsen, konsumen, dan juga pemerintah, serta macam-macam pasar. Oke, Ibu harap semuanya sudah paham ya dengan materi yang sudah dipelajari, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ibu rasa semuanya sudah paham. Nah, maka dari itu untuk menilai pemahaman kalian, silahkan kalian kembali mengerjakan post test yang ada di Rumah Belajar. Oke? Siap Bu. Ya, Bu. Sudah selesai Keluar, semua Bu. mengerjakannya? Sudah. Ibu harap nanti nilainya bagus-bagus ya, lebih bagus daripada hasil pretest ya. Amin. Nah, kalian tetap semangat belajar di rumah walaupun kalian harus belajar secara mandiri. Terus jangan lupa untuk mempelajari materi untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan kalian baca Ya, buku Bu. yang sudah Ibu kirim di akun Rumah Belajar. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga untuk lingkungan kita. Amin. Kegiatan pembelajaran hari ini tetap semangat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ya, tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.